Halo Pak Tauhid, Faras, Mbak Esa. Halo, apa kabar? Kabar baik Pak, Alhamdulillah. Mohon izin ya Pak, bentar lagi acara akan dimulai. Boleh. Oke. Oke. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Nur Komaria yang akan memandu jalannya acara hari ini. Nah, sebelumnya saya sapa dulu para pembicara yang sudah hadir dan juga Bapak Tauhid Ahmad, kepada yang terhormat Bapak Tauhid Ahmad selaku Eksekutif Director Indef. Yang saya hormati Ibu Esther Sri Astuti selaku Direktur Program Indef dan Bapak Izudin Alfaras Adha selaku peneliti Indef. Nah, kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta diskusi online Indef pada tanggal 7 Desember 22 yang kali ini kami akan membahas lebih dalam terkait dengan mengupas industri transportasi dan logistik online di Indonesia, kondisi pasca pandemi. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa inovasi teknologi di ekonomi digital ini sudah tidak bisa terelakkan lagi. Baik itu jasa transportasi maupun logistik online menjadi salah satu pilar yang urgensinya sangat dinanti. Nah, permintaan sebagai mitra transportasi online pun juga semakin meningkat dan juga seiring dengan adanya peningkatan permintaan layanan. Nah, berdasarkan data dari Google Temasek NBN di tahun 2022 menyebutkan bahwa gross merchandise value untuk industri transportasi dan in US dollar. Nah, angka ini berarti lebih tinggi dibandingkan dengan yang sebelumnya. Nah, di tahun diperkirakan GMV industri transportasi dan pengantaran ini juga mencapai di 15 billion US dollar. Peningkatan ini yang menjadikan tarif ojek online sebagai salah satu pendorong tingginya angka inflasi di bulan September. Nah, hal ini meyakinkan kami bahwa peran sektor ini sangat signifikan dan cukup strategis. Maka dari itu Indef di diskusi kali ini sudah menghadirkan para pembicara untuk memaparkan hasil kajian Indef dan juga nanti juga akan lebih dibahas tentang perkembangan industrinya. Nah, untuk susunan acara hari ini yang pertama akan ada sambutan dan pembukaan oleh Direktur Eksekutif Indef, Bapak Tauhid Ahmad, kemudian akan dilanjutkan oleh paparan-paparan, sesi tanya jawab, dan diakhiri oleh penutup dan wrap up. Nah, yang pertama saya langsung undang Bapak Tauhid Ahmad selaku Direktur Eksekutif Indef untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Bapak Tauhid, saya persilahkan. Makasih Mbak Ria ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya kira perjalanan Indonesia dalam isu digitalisasi ekonomi berkembang cukup cepat, apalagi kita tahu bahwa digitalisasi semakin mengenal atau semakin terkenal di Indonesia ketika ojek online itu mulai menjadi satu kebutuhan kurang lebih 4 atau 5 tahun yang lalu, apalagi di era pandemi itu semakin berkembang, bukan hanya dari sisi transportasi, tapi juga logistik juga semakin berkembang karena kebutuhan ada hambatan dari sisi kesehatan. Nah, perkembangan 4-5 tahun mengalami dinamika yang cukup serius, apalagi kalau kita lihat situasi akhir-akhir ini ketika teman-teman dari layanan digital untuk transportasi maupun logistik mulai melantai di bursa dan mendapatkan dukungan banyak yang saya kira memang terjadi perkembangan yang luar biasa.
Meskipun akhir-akhir ini mengalami musim dingin ya, winters. Jadi mengalami musim dingin karena beberapa saham, terutama untuk beberapa sektor begitu, plus perusahaan-perusahaan di bidang transportasi maupun logistik secara digital mengalami penurunan begitu. Saya kira ini isu yang terbesar yang mungkin nanti akan dibahas oleh teman-teman Indef juga. Yang kedua, saya kira challenging-nya adalah berkaitan dengan beberapa hal yang cukup strategis di samping isu musim dingin adalah terkait bagaimana transportasi maupun logistik online ini berkejaran dengan waktu di tengah meningkatnya inflasi, terutama baik apa namanya bahan bakar maupun juga perkembangan kebutuhan daripada sisi bisnis, di mana tuntutan pada tahun ini harus menghasilkan EBITDA yang positif begitu, walaupun trennya semakin baik, tapi di tantangannya menghasilkan perhitungan EBITDA yang positif. Artinya bagi perusahaan secara internal harus melakukan beragam upaya. Nah, saya kira kami Indef terus menyampaikan beberapa hal yang cukup penting kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, teman-teman media, akademisi maupun pemerhati di bidang transportasi maupun logistik online. Beragam isu akan dibahas oleh narasumber yang sangat kompeten, Mbak Esther Sri Astuti. Beliau adalah Direktur Program Indef dan yang sangat memahami isu-isu digital ekonomi, sering presentasi di luar negeri juga. Terus juga Mas Faras, Izzuddin Alfaras, peneliti di Digital Ekonomi dan Small Medium Enterprise Center begitu. Jadi di Indef ada center untuk digital ekonomi dan juga UMKM. Nah, mudah-mudahan dari paparan narasumber ini banyak hal yang bisa dikaji, bisa didalami, dan tentu saja bisa merespon beragam isu yang akhir-akhir ini cukup kuat di media begitu, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan, rekomendasi dan catatan khusus bisa menjadi alternatif solusi, termasuk upaya kebijakan-kebijakan yang penting bagi beberapa kementerian terkait ya, baik Menkominfo, Kementerian Perdagangan, Transportasi dan sebagainya, termasuk Kementerian Keuangan yang memang akhir-akhir ini menjadi satu hal yang cukup strategis untuk dibicarakan solusi-solusi yang lintas kementerian lembaga. Saya kira pembukaan dari saya demikian, Mbak Ria. Semoga Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti diskusi ini lebih dalam lagi, dan mudah-mudahan nanti dalam forum tanya jawab bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Saya kira demikian, Mbak Ria. Selamat berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Tauhid untuk sambutan. Nah, sepatah dua patah kata untuk membuka acara di diskusi pagi hari ini. Nah, selanjutnya, menginjak ke acara selanjutnya, saya langsung undang Ibu Esther Sri Astuti untuk memberikan paparan yang pertama terkait dengan industri transportasi dan logistik online. Kepada beliau, saya persilahkan. Untuk waktunya 20 menit ya, Ibu, silahkan. Siap, terima kasih Mbak Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan join ya, mahasiswa dan para akademisi serta jurnalis. Perkenankan saya memaparkan hasil riset dari Indef terkait dengan dua topik. Yang pertama adalah layanan transportasi online dan yang kedua adalah layanan logistik online. Nah, intinya adalah bahwa mobilitas masyarakat ya, barang dan jasa ini terus tumbuh seiring dengan berjalannya waktu. Meskipun pandemi ya, tetap saja kita butuh yang namanya transportasi karena mobilitas itu menggerakkan aktivitas ekonomi, perekonomian. Nah, industri jasa transportasi dan jasa logistik online itu terbukti tangguh dan terus tumbuh meskipun kita menghadapi perekonomian yang tidak pasti ya akibat dari pandemi COVID dan konflik geopolitik Rusia dan Ukraina.
Nah, kalau kita lihat di sini banyak masyarakat menggunakan jasa transportasi online dan jasa logistik online. Namun di sini hasil riset dari Indef yang dilakukan di beberapa kota dengan sampel sekitar 2.300 ya. Gojek ini mempunyai brand yang cukup kuat ya, sangat kuat di konsumen ya. Nah, dilihat dari di metode surveinya ya, tadi saya katakan ini adalah hasil riset Indef dari hasil survei yang dilakukan di beberapa kota yaitu Jabodetabek, Bandung, Palembang, Jogja, Denpasar, dan Balikpapan untuk transportasi online. Nah, untuk logistik online itu dilakukan di Jabodetabek, Bandung, dan Surabaya. Yang notabene kota-kota tersebut adalah kota-kota besar yang menurut kami itu cukup representatif untuk menyajikan hasil riset ini. Nah, dari setiap kota kami ambil sekitar sampel 385 responden. Itu secara statistik margin error-nya itu 5%, dengan confidence level itu sekitar 95%. Nah, untuk di sini kami tujuan dari riset ini adalah dua, ya, yaitu pertama menganalisis perspektif konsumen terhadap performa dan kepentingan dari layanan transportasi online, dan yang kedua adalah untuk menganalisis perspektif konsumen terhadap performa dan kepentingan dari layanan logistik online. Jadi topiknya adalah dua, di mana untuk transportasi online ini kami mengambil responden sekitar 2.304 responden, di mana metode surveinya adalah purposive random sampling, dan ada beberapa variabel yang kami capture. Yang pertama adalah produktivitas yang meningkat, perasaan aman, dan kualitas pelayanan yang baik. Nah, dari beberapa variabel ini kami pecah menjadi beberapa indikator, yaitu ketepatan waktu, kemudahan layanan, keamanan dan ketenangan, keamanan dan keramahan driver. Sementara untuk riset pada topik logistik online, ini kami mengumpulkan di tiga kota ya, Jabodetabek, Bandung, dan Surabaya, dengan total responden sekitar 1.152, dan ini adalah purposive random sampling, di mana variabelnya ada 3, produktivitas meningkat, perasaan aman, dan kualitas pelayanan, relatif sama dengan yang transportasi online tadi. Nah, untuk indikatornya ada perbedaan. Yang pertama adalah efisiensi layanan, kedua adalah keamanan pengiriman, higienitas, dan kemudahan layanan. Dari beberapa responden yang kami capture secara demografi itu balance antara jenis kelamin, usia, kemudian pendapatan per bulan, pekerjaan, dan lain-lain. Nah, baik itu pada transportasi online maupun logistik online. Nah, hasilnya seperti apa? Nah, kita lihat bahwa layanan transportasi online itu memang seperti tadi yang saya katakan di awal, itu menjadi kebutuhan sehari-hari yang akan digunakan ya oleh masyarakat. Jadi meskipun tanpa promo itu masyarakat tetap menggunakan. Masyarakat ini sudah dimanjakan ya dengan layanan transportasi online, sehingga mereka tidak hanya edik tapi memang sudah menjadi kebutuhan. Rata-rata konsumen itu menggunakan layanan transportasi online itu sekitar 4-12 kali setiap minggunya. Jadi saking ininya ya, butuhnya. Nah, kalau kita bicara pasca pandemi ya,
layanan untuk logistik online yaitu kurang lebih sama dengan layanan transportasi online ya. Jadi data menunjukkan bahwa para pengguna jasa logistik online itu justru malah meningkatkan dan mempertahankan penggunaannya baik di masa pandemi maupun setelah pandemi. Mereka rata-rata menggunakan layanan logistik online itu sekitar 7 sampai 9 kali pengiriman per minggu. Jadi ini relatif sangat luar biasa ya dampak pandemi ini, karena market itu sudah berpindah dari offline ke online. Nah, kalau kita bicara lagi tentang transportasi online yang tadi saya katakan memang sudah menjadi kebutuhan dari masyarakat, mereka alasannya apa? Karena produktivitasnya itu memang sangat didukung dengan jasa layanan transportasi online ya. Jadi masyarakat sudah termanjakan ya, sudah kadung dimanjakan dengan layanan transportasi online. Jadi mereka lebih memilih pengennya cepat, aman, nyaman, nyampe tujuan, nggak repot dengan macet ataupun stres karena nyetir sendiri atau naik motor sendiri gitu ya. Nah, sementara kalau kita bicara tentang tren belanja di sosial media itu juga meningkat ya, meningkatkan penggunaan jasa layanan logistik online gitu. Karena sekali lagi masyarakat sejak pandemi ya itu sudah shifting ya, konsumen itu sudah shifting dari offline market ke online market. Sehingga kalau Bapak Ibu lihat di sini peran jasa logistik online ini sangat membantu ya. Sekitar 86% responden itu menjawab sangat membantu. Nah, untuk faktor apa sih yang membuat konsumen itu memilih jasa transportasi online ya? Nah, yang pertama tentunya adalah kualitas pelayanan, yang kedua adalah keamanan layanan, yang ketiga adalah produktivitas ya. Jadi kalau dari sisi kepentingan mereka melihat bahwa kualitas pelayanan dan keamanan serta layanan pendukung produktivitas itu sangat penting ya. Kepuasannya juga seperti itu. Lalu kalau kita bicara tentang faktor penting yang bagi konsumen ya, apa yang mendasari konsumen itu memilih jasa layanan transportasi online. Tentu saja nyaman ya, bersih. Jangan sampai masuk mobil gitu terus ada bau-bau gitu kan, pasti nggak nyaman gitu. Apalagi kalau supirnya, drivernya itu agak ngomel-ngomel gitu, pasti nggak nyaman. Jadi konsumen itu maunya nyaman, bersih ya, harum ya, dan aman tentunya dari pelecehan seksual gitu ya. Dan tentunya untuk mendukung produktivitasnya harus tepat waktu. Nah, survei Indef itu menunjukkan bahwa di antara para penyedia jasa layanan transportasi online itu ada Gojek, Grab, Maxim, InDriver. Nah, mereka konsumen ya itu menilai bahwa Gojek ini memang yang paling baik gitu untuk nyaman berkendara, ramah supirnya ya, drivernya, dan kemudian tepat waktu dan isi to use ya, aplikasinya tuh user friendly. Meskipun di sini untuk Grab itu juga dinilai relatif baik ya, rata-rata baik, tapi yang paling baik dari sisi perspektif konsumen adalah Gojek. Namun di sini beda tipis ya antara Gojek, Grab ya. Nah, lainnya masih di sekitar angka 3. Nah, kemudian untuk faktor yang mempengaruhi rasa aman bagi konsumen ya di breakdown dari beberapa penyedia jasa, kami melihat ada 2 ini. Yang pertama, Gojek ini menang di komitmen driver untuk berkendara dengan baik dan aman. Kemudian aman dari pelecehan seksual dan tentunya komitmen keamanan data pelanggan. Namun meskipun beda tipis dengan Grab, tapi Grab
relatif unggul di 1 poin, yaitu komitmen pemberian asuransi perjalanan ya. Nah, sementara untuk Maxim dan InDriver itu relatively ya masih berkisar di angka 3, namun di sini di beberapa kota tentunya brand mereka itu masih kurang ya kalau dibandingkan antara Gojek dan Grab gitu. Nah, kemudian di sini kalau dilihat faktor bagi konsumen yang menilai penyedia jasa layanan transportasi online yang mendukung produktivitas, sekali lagi pemainnya masih Gojek dan Grab yang paling unggul. Tetapi Gojek menang di 2 poin, yaitu tepat waktu ya dan memudahkan aktivitas ya ketika mereka memberikan pelayanan. Nah, kalau Grab ini di kemudahan menghubungi customer service ya. Jadi dari 4 yang kami capture penyedia jasa layanan, ternyata Gojek dan Grab itu masih relatif unggul, di mana kalau dibandingkan dari seluruhnya Gojek yang paling baik ya, paling kuat brand image-nya di mata konsumen. Terbukti dari 82 responden itu menyatakan bahwa layanan transportasi online itu yang digunakan adalah Gojek, meskipun mereka memiliki aplikasi yang lainnya gitu. Jadi ini adalah bukti bahwa Gojek itu punya brand image yang kuat di mata konsumen. Nah, kemudian topik yang kedua, kita bicara tentang jasa layanan logistik online. Kalau kita lihat, apa saja sih aspek penting yang membuat konsumen itu memilih jasa layanan logistik online? Yang pertama adalah pastinya kualitas pelayanan. Yang kedua adalah keamanan layanan dan produktivitas ya. Konsumen itu selalu menomorsatukan kualitas layanan, keamanan, dan pastinya yang mendukung produktivitas. Nah, untuk ini ya, kecepatan pelayanan itu paling efisien. Jangan sampai kirim barang terus terlambat ya, jadi barangnya tidak berguna. Nah, aman, jangan sampai kirim barang terus nanti tumplek gitu ya, atau jadi malah kotor. Nah, yang ketiga yang paling ini juga yang tidak bisa kita tinggalkan adalah aplikasinya harus user friendly gitu ya. Nah, di antara beberapa penyedia layanan jasa logistik online tadi, kami mengcapture bahwa GoSend ya, GoSend ini yang dinilai sebagai layanan penyedia layanan logistik online yang paling mudah ya, user friendly gitu, di antara penyedia jasa lainnya seperti GrabSend gitu ya, Lalamove, Shopee Express dan seterusnya. Nah, GoSend juga dinilai sebagai layanan logistik online yang paling mendukung produktivitas penjual gitu. Kadang-kadang kan kalau kita pakai e-commerce gitu platform, nah ini kan pengennya cepat nyampe. Nah, pakai apa gitu kan? Apakah GoSend, apakah Grab atau apa gitu. Yang biasanya konsumen itu selalu memilih GoSend gitu. Nah, GoSend juga menjadi layanan jasa logistik online yang paling memberikan rasa aman bagi penggunanya ya. Jadi meskipun dibandingkan dengan beberapa penyedia layanan itu angkanya rata-rata di antara 3 atau malah mendekati 3 ya. Jadi Gojek itu dikenal aman dalam pengantaran, asuransi pengiriman barangnya juga oke, ya pengantaran barang juga higienis gitu. Sementara di tempat yang kedua adalah Grab ya, beda tipis gitu dengan Gojek. Dan Lalamove, kemudian Shopee Express, Delivery, Ninja Express, dan Antarja itu relatif more or less masih berkisar di angka 3 dan mendekati 3. Nah, seperti tadi yang saya katakan bahwa
brand dari GoSend ini sangat kuat ya. Terbukti di sini dari 60 dari total responden ya, 64 responden itu menyatakan layanan logistik online dari Gojek ini selalu digunakan ya, meskipun mereka mempunyai aplikasi layanan penyedia jasa logistik online yang lainnya gitu. Ya, saya cukupkan presentasi saya dan saya kembalikan ke Mbak Ria. Silakan Mbak Ria. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Esa atas paparannya. Jadi kalau saya tinjau kembali dari paparan Mbak Esa tadi yang cukup menjadi top of mind untuk mobilitas maupun transportasi di Gojek ya Mbak Esa ya. Oke, jadi kita sudah membahas survei Indef. Sekarang akan dilanjutkan oleh paparan yang kedua oleh Bapak Izzuddin Alfaras Adha. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Ibu Norkomaria. Saya izin share screen ya. Sudah bisa Pak? Sebentar. Oke. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Izzuddin Alfaras, peneliti Indef di Center of Digital Economy and SMEs atau Pusat Studi Ekonomi Digital dan UMKM di Indef. Hari ini saya akan mempresentasikan helikopter view atau sisi makro dari industri transportasi dan logistik online di Indonesia. Bagaimana kondisinya pasca pandemi. Tadi kalau Mbak Esa itu sudah menjelaskan hasil studi yang spesifik Indef lakukan. Nah, kalau yang akan saya presentasikan bagaimana secara umum, secara makro industri transportasi dan logistik online ini belakangan dan juga ke depannya. Jadi presentasi saya akan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah mengenai landscape ekonomi digital di Indonesia seperti apa. Kemudian akan saya lanjutkan dengan spesifik mengenai perkembangan industri transportasi dan logistik online, bagaimana peluang dan tantangan industri transportasi dan logistik online, dan yang terakhir kesimpulannya. Nah, ini bagian pertama. Jadi saya akan mulai dahulu dari ekonomi global yang saat ini sedang bergejolak. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa ada perang antara Rusia Ukraina, inflasi tinggi di berbagai negara dunia, juga banyak sekali dinamika ekonomi politik yang terjadi di berbagai belahan dunia belakangan ini, yang itu semua membuat ekonomi global bergejolak. Salah satunya ditandai dari revisi berkala proyeksi ekonomi global, misalnya dari IMF, International Monetary Fund. Bisa kita lihat di di gambar sebelah kiri, tabel sebelah kiri, IMF bahkan sekitar 3 bulan sekali itu merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global di berbagai negara dunia. Jadi itu saking dinamisnya pertumbuhan ekonomi, kondisi geopolitik dan geoekonomi global, sehingga harus 3 bulan sekali proyeksi ekonomi global ini direvisi oleh IMF. Itu sebagai salah satu gambaran bagaimana dinamisnya ekonomi global belakangan. Nah, bagaimana ke depannya di ekonomi global ini setidaknya kami merangkum ada 4 dinamika yang akan terjadi ke depannya sehingga bisa mempengaruhi ekonomi global ke depannya. Ini dari IMF ada 7 faktor yang bisa mempengaruhi atau menghambat pertumbuhan, begitu, mulai dari perang di Ukraina, inflasi, resesi, ada gangguan utang, begitu, juga soal kebijakan no COVID di China, stabilitas sosial yang terjadi di berbagai negara seperti di Iran misalnya, juga fragmentasi sosial juga di berbagai negara dunia hari ini mengalaminya. Juga atau misalnya kita lihat dari perspektif World Economic Forum, bagaimana turbulensi ya ekonomi politik global ini sangat mempengaruhi ekonomi ke depannya. Juga kira-kira kurang lebih mirip ya dengan apa yang disampaikan IMF, ada soal pandemi, ada soal risiko dari pemulihan ekonomi dan seterusnya. Juga dari Wharton Business School, salah satu sekolah bisnis terbaik di Amerika dan dunia, ada 5 faktor yang bisa mengubah dunia kita ke depannya.
soal ketimpangan, soal perkembangan teknologi, proteksionisme, migrasi, dan juga perkembangan sosial media di dunia. Nah, ini ekonomi politik kita ke depannya, gambarannya seperti apa yang akan mempengaruhi kita ke depannya. Nah, ini dari sisi global. Bagaimana dari sisi nasional, di dalam negeri kita, pertumbuhan ekonomi kita menguat pasca pandemi. Bisa dilihat di grafik sebelah kiri, yang mana sebelum pandemi, pertumbuhan ekonomi kurang lebih stabil di kisaran angka 6 hingga 5 hingga 6% begitu. Namun ketika pandemi, pertumbuhan ekonomi anjlok hingga minus gitu ya, minus 5, minus 3, minus 2, dan minus 0,7. Dan alhamdulillah kita sedang masa pemulihan pandemi, pertumbuhan ekonomi meningkat secara perlahan, dan hingga di kuartal ketiga kemarin, angka pertumbuhan ekonomi kita mencapai 5,7%. Nah, bagaimana kalau kita lihat lebih detail lagi? Nah, di sebelah kanan, Bapak, Ibu, teman-teman semua bisa lihat pertumbuhan ekonomi secara sektoral di tahun ini, yakni pada kuartal ke-1 hingga kuartal ketiga 2022. Bisa dilihat secara sektoral ada dua sektor pendorong utama pertumbuhan ekonomi kita dalam 3 kuartal ke belakang. Yang pertama adalah sektor transportasi dan pergudangan, yang mana ini pertumbuhannya hingga 21%. Ini bisa kita pahami bahwa memang karena selama pandemi kemarin orang-orang barang jasa gitu ya tidak bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain, sehingga ketika kita mulai pulih dari pandemi, orang sudah mulai melakukan mobilitas begitu, mulai berpindah dari satu tempat ke tempat lain, begitu juga dengan barang, sehingga pertumbuhannya sangat tinggi, mencapai 21%. Yang sektor kedua yang menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi 3 kuartal terakhir adalah sektor akomodasi, makanan, dan minuman, yang mana ini berkontribusi sebesar 11,3% dalam pertumbuhan ekonomi kita tahun 2022 3 kuartal terakhir ini. Jadi ini 2 sektor utama yang mana nanti akan nyambung dengan bahasan kita hari ini mengenai transportasi dan logistik online selama pandemi, pasca pandemi. Nah, ini kita lihat kalau tadi di slide sebelumnya kita lihat itu secara sektoral yang lebih spesifik. Nah, ini saya bagi secara sektoral yang lebih umum, ya ini ada sektor pertanian, sektor industri pengolahan non-migas, dan juga sektor teknologi informasi komunikasi. Yang mana selama pandemi, sektor TIK ini mampu menjadi penopang dari pertumbuhan ekonomi ketika ekonomi Indonesia mengalami resesi akibat pandemi tahun 2020 dan juga hingga awal 2021 begitu. Yang mana bisa Bapak Ibu teman-teman lihat bahwa di awal pandemi itu pertumbuhan ekonomi dari sektor TIK itu sampai 2 digit. Angkanya 10,85%. Sebaliknya di sektor industri pengolahan non-migas itu minus hingga minus 5,74%. Nah, itu berbanding terbalik begitu ya, yang mana juga sektor pertanian, kehutanan, perikanan itu juga hanya berada di angka 2,2%. Artinya sektor andalan yang bisa menjadi pendorong sama pandemi adalah TIK, dan juga menjadi bantalan begitu ya di saat sektor lain negatif, justru sektor TIK ini bisa tumbuh sebanyak 2 digit. Nah, ini kalau kita coba bandingkan antara ekonomi digital di Indonesia dengan beberapa negara lain di Asia Tenggara, yang mana Indonesia itu merupakan negara dengan porsi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Bisa Bapak Ibu teman-teman lihat di sebelah kiri, grafiknya sangat menjulang untuk bagi Indonesia dibandingkan beberapa negara lain di Asia Tenggara, yang mana PDB ekonomi digital Indonesia setara dengan 3,7% dari PDB nasional kita. Dan hal ini akan bertumbuh, akan meningkat pada tahun 2025 hingga 9,3%. Artinya meningkat hampir 3 kali lipat dibandingkan tahun ini pada tahun 2025 nanti. Yang artinya ini potensinya sangat besar, pertumbuhannya juga diprediksi terus meningkat, yang mana kita lihat lagi secara lebih detail lagi subsektor apa saja ya kira-kira gitu di ekonomi digital ini yang tingkat adopsinya lebih tinggi gitu daripada yang lainnya. Yang mana memang adopsi digital di Indonesia ini bervariasi antar subsektor di ekonomi digital. Nah, kalau kita lihat di grafik sebelah kiri, kontributor utama adopsi digital di Indonesia yaitu e-commerce, groceries, transportation, and food delivery, begitu ya. Nah, ini memang yang artinya akan menjadi kunci nanti dari
ekonomi digital ke depannya. Nah, ini kita lihat lagi masih secara subsektor di ekonomi digital, yang mana subsektor ekonomi e-commerce serta sektor transportasi dan antar makanan online merupakan dua kontributor terbesar pada ekonomi digital di Indonesia. Misalnya Bapak Ibu teman-teman lihat di sebelah kiri, e-commerce menjulang tinggi, di posisi kedua ada transport and food, yang lain menyusul di posisi berikutnya. Yang mana tadi sektor e-commerce dan transportasi serta antar makanan online ini berkembang pesat selama pandemi, dan tidak hanya sama pandemi, tapi juga ke depannya, kedua sektor ini diproyeksikan akan terus tumbuh hampir 2 kali lipat pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2022. Jadi, tadi kalau kita ingin mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia, salah satunya adalah ekonomi digital. Nah, bagaimana bisa mendorong ekonomi digital lebih kencang lagi? Bisa kita lihat tadi, baik dari adopsi digital maupun jenis layanan selama ini, itu ada dua subsektor, yaitu e-commerce dan transport and food. Nah, ini jadi yang memang kenapa kita Indef itu mengambil topik mengupas industri transportasi dan logistik online pada hari ini, karena subsektor inilah yang menjadi kunci pendorong ekonomi digital Indonesia ke depannya. Ini juga sekilas mengenai mobilitas gitu ya, pasca pandemi yang terus meningkat, karena ya kita pahami juga bahwa selama pandemi ada PPKM begitu ya, ada restriksi mobilitas, namun setelah itu semua mulai dilepas secara perlahan, akhirnya orang, barang, dan jasa mulai meningkat. Ini bisa dilihat di sebelah kiri dari data Google Mobility Report, retail and recreation itu dilihat di titik-titik ya, itu trennya meningkat di sebelah kiri. Di sebelah kanan juga trennya meningkat di titik-titiknya, ada grocery dan farmasi gitu ya, secara persentase meningkat. Ini slide selanjutnya juga perjalanan menuju tempat kerja itu meningkat, dilihat di trennya titik-titik itu ya, sebelah kiri itu meningkat, di sebelah kanan juga trennya meningkat, di titik-titik sebelah kanan itu soal transit ya, stasiun transit itu aktivitasnya meningkat. Ini sekilas, sehingga memang dari semua itu kita bisa melihat bahwa ekonomi digital Indonesia ke depannya terus akan meningkat, meskipun memang dengan karena pandemi gitu, itu justru mempercepat ekonomi digital ke depannya. Nah, namun memang untuk bisa mengambil semua potensi itu ada sejumlah peluang dan juga sejumlah tantangan dari transportasi dan logistik online ini. Yang pertama soal peluangnya, jadi ya bonus demografi kita sangat baik, dalam arti jumlah usia produktif kita sangat besar. Terlebih tidak hanya usia produktif, lebih spesifiknya lagi adalah Gen Z dan Gen milenial, artinya jumlah penduduk usia muda. Begitu. Nah, ini jumlah penduduk usia muda ini lebih dari 50% dari total penduduk di Indonesia. Nah, kedua generasi ini yang kita ketahui bersama mampu beradaptasi lebih cepat dibandingkan generasi sebelumnya. Maka peluang penjualan secara online juga semakin meningkat. Ini soal demografi yang memang berpotensi besar. Nah, ini dari sisi penetrasi internet di Indonesia, yang mana bisa Bapak Ibu teman-teman lihat di sebelah kiri, persentase tingkat penetrasi internet terus meningkat secara tren, bahkan di sebelum pandemi saja sudah 73% begitu, dan selama pandemi ini terakselerasi. Begitu juga di sebelah kanan, jumlah perkembangan pengguna internet di Indonesia ini sampai awal pandemi saja sudah 196 juta orang. Begitu. Nah, ini juga semakin terakselerasi hikmah dari pandemi begitu ya, kira-kira penetrasi internet terakselerasi. Nah, itu tadi peluang kedua. Peluang ketiga juga soal middle class Indonesia yang tumbuh hingga 10% setiap tahunnya, dan tidak sekedar jumlah orangnya, tapi juga konsumsinya. Konsumsi kelas menengah meningkat hingga 12% sejak tahun 2002 begitu. Nah, tadi populasi kelas menengah meningkat 20%, yang mana konsumsi tadi ya, kenaikan konsumsi ini banyak dialokasikan untuk sektor TIK, untuk pariwisata, rata-ratanya sekitar $20 per hari, yang mana juga tadi populasi kelas menengah yang 20% ini 76%-nya terkonsentrasi di Pulau Jawa. Ini kita bisa lihat di slide berikutnya soal pengguna internet sehari-hari. Indonesia merupakan pengguna internet terbesar sedunia, 4 besar terbesar sedunia. Nah, 50% masyarakat Indonesia menggunakan internet selama 2 hingga 8 jam sehari. 20% lainnya menggunakan internet lebih dari 8 jam sehari. Artinya
selain adopsi selain dari penetrasi yang terus meningkat, penggunaan internetnya juga sangat tinggi tadi ya, keempat terbesar di dunia. Ini adalah peluang berikutnya dari industri transportasi dan logistik online, dan juga mungkin ekonomi digital secara umum. Namun di sisi lain ada juga sejumlah tantangan yang menghampiri industri transportasi dan logistik online di Indonesia, yang mana sektor TIK ini masih cenderung eksklusif, artinya hanya dinikmati oleh kalangan berada. Permasalahan yang sering terjadi pada relevansi pengembangan TIK terkait dengan kebutuhan daerah serta pengadaan infrastruktur TIK. Nah, terkait dengan infrastruktur TIK yang ini juga belum inklusif, ini saya sampaikan di slide berikutnya, di mana kita bisa lihat di sebelah kiri ketimpangan digital di Indonesia sangat timpang. Jadi kalau di Jawa itu sangat biru, artinya indeks pengembangan TIK-nya sangat tinggi. Sementara di luar Pulau Jawa, khususnya di Indonesia Timur, di Papua, begitu ya, di Maluku, di Nusa Tenggara Timur, itu biru muda. Artinya indeks pengembangan TIK sangat rendah, yang mana geser ke slide di grafik sebelah kanan, selisih nilai tertinggi dan terendah indeks pembangunan TIK di Indonesia itu semakin meningkat. Yang mana ini sayangnya saya belum update ini, 2017 3,45, 2018 3,85, 2021 itu sudah angka 4 gitu, lebih dari 4. Artinya indeks pengembangan TIK di Pulau Jawa itu sangat besar ketimbang misalnya di Indonesia Timur. Gitu. Artinya tadi penetrasi internet, adopsi digital dan lain-lain itu jauh lebih pesat perkembangannya di Pulau Jawa ketimbang di luar Pulau Jawa, khususnya di Indonesia Timur. Secara lebih spesifik, ketimpangan ini bisa kita lihat yang paling biru itu ada di DKI Jakarta dan DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta. Artinya di dua provinsi inilah indeks pengembangan TIK-nya paling tinggi di seluruh Indonesia. Nah, lebih detail lagi soal sinyal seluler lemah dan tidak ada sinyal di desa-desa kita, yang mana lebih dari 70.000 desa di seluruh Indonesia, masih sangat banyak sekali desa yang mengalami sinyal seluler lemah dan tidak ada sinyal, khususnya di Maluku, Papua, Pulau Kalimantan, begitu, yang mana itu berbanding terbalik di desa-desa Pulau Jawa itu yang paling kecil, begitu ya, dilihat di grafik sebelah kiri. Artinya memang ini masih menjadi PR kita bersama soal ketimpangan digital atau digitalisasi yang belum merata di seluruh Indonesia ini. Juga kita lihat ketimpangan digital ini terjadi antara kota dan desa, yang bahkan jarak gitu ya, antara kota dan desa ini masih sangat tinggi begitu. Bisa dilihat di grafik sebelah kiri persentase individu dengan internet. Di kota itu lebih dari 50%, sementara di desa itu hanya setengahnya atau 26%. Juga di grafik sebelah kanan, persentase rumah tangga dengan komputer itu di perkotaan mencapai lebih dari 28%, sementara di perdesaan bahkan tidak sampai 10%. Artinya ini masih, sekali lagi, masih menjadi PR kita bersama soal ketimpangan digital antara kota dan desa. Nah, ini sebenarnya lain-lain ya, karena terkait dengan kalau kita mau mengakses transportasi dan logistik online kan mau nggak mau kita harus bayar, harus melakukan sejumlah transaksi, yang mana sayangnya memang di Indonesia kemampuan atau pengetahuan keuangan ini masih rendah dan masih di bawah rata-rata negara-negara OECD, yang mana negara OECD rata-ratanya 4,6, sementara skor Indonesia adalah 3,7 atau tergolong rendah. Artinya masih mudah tertipu begitu ya, modus penipuan begitu, yang juga ramai belakangan ini di media sosial dan juga media massa mainstream. Ini sekilas soal juga masih soal sumber daya manusia, karena ketika kita mengakses yang online ini, mau nggak mau itu juga terkait dengan pengetahuan begitu ya, kemampuan manusianya ini masih rendah di SDM kita, ini juga menjadi PR. Nah, ini yang spesifik soal digital skills, keterampilan digital. Sayangnya di digital ranking kita masih sangat rendah begitu, di ranking 53 dari 60-an negara di dunia. Nah, ini indikator-indikator spesifiknya ya. Digital ranking report ini ada 3 indikator, knowledge, technology, and future readiness. Gitu. Nah, secara lebih spesifik, sub-indikatornya dari knowledge ranking itu adalah talent, training and education, dan scientific concentration. Jadi
kita bisa lihat dari grafik ini memang masyarakat Indonesia PR terbesarnya di soal pendidikan dan pelatihan soal digital begitu ya. Hal-hal digital ini memang masih perlu banyak pelatihan, pendidikan, sosialisasi, penyuluhan dan sebagainya. Nah, dari semua itu saya menyimpulkan bahwa walau pandemi telah berakhir, juga kita saat ini sedang berada di gejolak ekonomi nasional dan global. Ekonomi digital akan terus berkembang. Secara lebih spesifik, industri transportasi dan logistik online memegang peranan kunci dalam perkembangan ekonomi digital di Indonesia ke depannya. Artinya tadi saya sampaikan kembali bahwa ekonomi digital merupakan sumber pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia. Nah, bagaimana cara supaya mengakselerasi sumber pertumbuhan baru ekonomi digital ini? Yaitu ada dua kuncinya, yaitu industri transportasi dan juga logistik online. Nah, namun di industri transportasi dan logistik online ini ada sejumlah peluang, juga sejumlah tantangan. Nah, bagaimana mengantisipasi tantangan sekaligus mengambil peluang-peluang itulah yang kita harus lakukan bersama antar seluruh pemangku kepentingan terkait, artinya pemerintah iya, swasta iya, masyarakat iya, sehingga ekonomi digital mampu benar-benar menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru ke depan bagi Indonesia. Demikian presentasi dari saya untuk pagi hari ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Faras untuk paparannya sangat komprehensif ya. Jadi kita sudah memantau dari secara helikopter view untuk peluang maupun tantangan dari industri transportasi dan logistik online ini gitu ya. Nah, menginjak ke sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab atau diskusi, saya akan persilahkan kepada Bapak Ibu sekalian apabila ada pertanyaan silahkan raise hand, nanti akan saya minta untuk bertanya secara langsung maupun chat gitu ya. Nah, sebelum ada pertanyaan, saya ingin bertanya kepada Ibu. Oh, ini ada nih dari Mas Wahyu Rangga. Mas Wahyu Rangga mungkin mau menyampaikan secara langsung. Dari mana? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Wahyu Rangga Saputra dari Universitas Diponegoro. Saya izin bertanya, dengan adanya transportasi online itu nanti apakah menjadi ancaman atau bahkan menjadi pelengkap dari transportasi umum seperti Transjakarta atau Trans Semarang ataupun angkutan umum lainnya gitu. Terima kasih. Ya, pertanyaannya ditujukan ke dua-duanya, Mas? Atau salah satu? Ke Bu Esa. Oke, baik. Ibu Esther, pertanyaan tadi sudah cukup jelas, Ibu. Dipersilahkan langsung dijawab. Ya, terima kasih Rangga. Pertanyaannya sangat bagus nih. Nah, untuk saat ini ya transportasi online itu memang menjadi pelengkap ya. Kalau boleh saya bilang adalah alternatif dari transportasi ya, alat transportasi yang memang masyarakat butuhkan. Ya. Nah, kalau tadi Rangga mengatakan apakah apple to apple atau apakah juga sama dengan bisa sanding dengan busway atau yang lainnya, tentunya bisa gitu. Nah, masalahnya sekarang adalah problemnya adalah bahwa Indonesia ini saat ini public infrastructure untuk sektor transportasi ini masih belum proper gitu. Jadi masyarakat masih menilai lebih nyaman, lebih aman untuk menggunakan transportasi pribadi. Nah, namun kalau nyetir sendiri ya, naik motor sendiri kan capek, di jalan belum lagi macet gitu kan. Nah, makanya biar balance ya, pengennya nyaman, mudah, cepat nyampe tempat tujuan, tapi kemudian nggak mau stres di jalan karena macet gitu, nggak mau capek karena nyetir sendiri ya, akhirnya transportasi online ini menjadi alternatif yang digemari oleh masyarakat. Nah, kedepannya kalau misalnya ada infrastruktur publik transportasi yang sangat proper gitu, misalnya saya kalau
di luar ya, katakanlah di Belanda, saya males banget gitu ya nyetir gitu. Kalau untuk jarak dekat ya nyepeda aja. Tapi kalau untuk jarak jauh ya saya naik tren, naik kereta. Itu lebih enak gitu. Relatif lebih murah dibandingkan harus pakai taksi ya. Terus lebih aman karena itu public transportasi. Terus lebih affordable ya. Dan lebih ya enak, bisa tidur di kereta, bisa kerja di kereta gitu. Jadi saat ini untuk kondisi Indonesia saat ini ya saya rasa seperti Gojek, Grab maupun penyedia jasa transportasi online lainnya menjadi salah satu pilihan yang primadona ya buat masyarakat Indonesia, karena memang public transportation di Indonesia belum memadai. Demikian dari saya, mungkin Mas Waras bisa menambahi ya. Terima kasih Rangga, pertanyaannya sangat menarik. Ya, saya ingin menambahkan ya Mbak Esa. Jadi benar yang Mbak Esa bilang bahwa berhubung juga transportasi publik di Indonesia secara umum belum memadai, maka transportasi online itu pasti akan menjadi salah satu pilihan tadi yang primadona begitu. Dan saya kira kalaupun misalnya sudah akan semakin lebih baik ke depannya, misalnya kalau di Jakarta ya kan juga lebih baik begitu beberapa tahun terakhir soal transportasi publik, tetap transportasi online itu pasti tetap akan dibutuhkan. Jadi sifatnya saling melengkapi, saling komplementer begitu, bukan saling menggantikan. Karena dengan semakin banyak pilihan, maka masyarakat justru akan yang diuntungkan. Masyarakat lebih punya banyak pilihan, nah tinggal sesuai dengan pertimbangan masing-masing mau pilih jenis transportasi yang mana begitu. Jadi saya kira seiring transportasi publik yang berkembang, juga itu bukan berarti menihilkan transportasi online, justru saling melengkapi. Karena misalnya dari rumah menuju transportasi publik kereta misalnya atau halte itu kan buat sebagian orang itu tidak begitu dekat begitu. Nah, disitulah misalnya bisa peran dari transportasi online, ataupun misalnya buat sebagian orang yang memang lebih ingin soal kenyamanan begitu, memang mungkin memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi sehingga lebih memilih transportasi online. Itu juga kan artinya menguntungkan masyarakat tertentu gitu. Artinya dengan adanya pilihan itu memudahkan masyarakat untuk memilih yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing gitu. Jadi sekali lagi ini soal yang saling melengkapi antara transportasi publik dan juga transportasi online, serta bukan menihilkan satu sama lainnya. Oke, terjawab ya, berarti ya, Mas Wahyu ya, terjawab ya Mas Wahyu ya. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi dari Bonifatius Ariel Anggoro nih. Beliau menanyakan terkait dengan inflasi, tingkat inflasi dan juga suku bunga yang saat ini terjadi serta kebijakan dari zero odol. Nah, odol atau ojol nih, Mas. Nah, terus menurut pandangan Bapak Faras, seberapa jauh sih hal ini berpengaruh terhadap pertumbuhan kinerja transportasi dan juga logistik? Silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Bonifatius Ariel Anggoro untuk pertanyaannya. Ini menarik ya, karena ini yang isu yang terkini begitu ya, soal inflasi, suku bunga, dan juga spesifik soal kebijakan zero odol. Yang pertama soal inflasi dan suku bunga, karena yang masih satu aspek moneter begitu ya. Jadi inflasi dan suku bunga ini kan dari setelah pandemi aktivitas masyarakat meningkat sehingga orang lebih mudah berpindah begitu. Juga soal barang yang akhirnya bisa berpindah dari satu wilayah ke wilayah negara lain, bahkan satu negara ke negara lain lebih mudah setelah restriksi dilonggarkan begitu. Nah, namun dari sisi penyedia atau supplier begitu itu belum siap untuk memindahkan satu orang dari orang lain juga barang ke negara lain begitu. Nah, akhirnya belum siap sehingga terjadi supply demand yang tidak seimbang, akhirnya harga naik gitu. Harga naik akhirnya secara umum naik inflasi. Secara simpelnya begitu. Nah, inflasi tinggi terjadi dalam waktu relatif singkat. Nah, akhirnya salah satu cara untuk bisa menghambat inflasi yang sangat tinggi itu supaya tidak begitu tinggi lagi adalah
dengan cara menaikkan suku bunga. Makanya The Fed di Amerika atau European Central Bank di Uni Eropa, Bank of England, juga termasuk Bank Indonesia, begitu menaikkan tingkat suku bunganya. Harapannya inflasi bisa dipadamkan, begitu, tidak berkobar seperti beberapa bulan ke belakang, begitu. Nah, ini kan tadi satu cerita ya, dari inflasi, pandemi, inflasi, suku bunga. Nah, nanti tentunya ini juga pasti sedikit banyaknya akan punya pengaruh ke soal kinerja transportasi dan logistik. Jadi tadi saya kasih contoh soal kebijakan no COVID di Cina. Itu kan tadi itu juga nanti tadi ya berdampak ke logistik gitu ya, transportasi dan logistik. Karena Cina kan salah satu ekonomi terbesar di dunia. Akhirnya artinya logistik terhambat begitu, sehingga nanti mau nggak mau harga naik gitu. Juga soal transportasi, juga soal inflasi suku bunga. Iya, sektor transportasi, logistik yang kemarin sempat berdarah-darah sama pandemi itu sebagian ada yang berkredit begitu supaya tetap hidup. Nah, dengan adanya kenaikan tingkat suku bunga itu kan memberatkan keuangan perusahaan. Nah, ini mau nggak mau nanti sedikit banyaknya akan punya pengaruh juga ke industri-industri di sektor transportasi dan logistik begitu. Itu inflasi suku bunga, itu kurang lebih tadi soal di kredit secara khusus yang langsung terdampak dari kenaikan tingkat suku bunga. Nah, soal zero odol, nah ini memang kebijakan yang mendadak ya dari pemerintah dan tidak ada transisinya, artinya tidak dibuat secara bertahap begitu. Yang ini memang sangat memberatkan bagi para pelaku usaha di sektor atau industri transportasi dan logistik. Yang mana ini memang idealnya tadi ada dibuat bertahap begitu sehingga pelaku usaha di sektor transportasi dan logistik ini bisa lebih siap. Nah, ini memang nanti akan jadi PR nih kalau apabila gitu ya benar-benar jadi diterapkan pada awal tahun 2023. Nah, ini saya kira nanti juga pasti akan berdampak ya ke logistik online begitu. Sedikit banyaknya. Itu saya kira jawabannya, semoga cukup menjawab. Kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih banyak Mas Faras untuk jawabannya. Ini ada satu lagi dari Mbak Silvi, Warta Ekonomi. Nah, tadi Mbak Silvi mau tanya, di awal Pak Tauhid sempat menyinggung soal perusahaan transportasi dan logistik online yang memasuki musim dingin, gitu katanya. Nah, boleh tahu tanggapan dari Mbak Esa dan juga Faras nanti terkait dengan isu tersebut, kira-kira seperti apa sih faktor dan tren ke depannya, gitu. Silakan Mbak Esa. Ya, terima kasih Mbak Ria. Terima kasih Mbak Silvi, pertanyaannya sangat menarik nih. Tentunya ya musim dingin ini maksud dari Pak Tauhid tadi adalah kita kan lagi mau waspada dan harus waspada terhadap ketidakpastian ekonomi kan. Kenapa? Ya karena ada global shock. Global shock-nya itu apa? Ya pandemi COVID belum selesai, dampaknya kita masih merasakan ya. Terus kemudian kita juga melihat ada konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina, sehingga itu membuat terganggunya ya beberapa distribusi pangan dan energi. Apalagi Indonesia juga impor pangannya juga lumayan banyak ya, dan energinya juga impor juga. Meskipun kita punya sumber daya alam, minyak, kemudian gas alam, tapi tetap final result-nya, final commodity-nya itu kita harus impor dari luar gitu. Nah, akibatnya apa? Ya, tentunya harga-harga itu meningkat. Kecenderungannya kalau secara umum harga itu meningkat, menurut teori ekonomi itu namanya inflasi ya. Inflasi itu bisa terjadi karena imported inflasi dari luar karena adanya global shock. Nah, karena Indonesia itu berinteraksi dengan negara-negara lain lewat perdagangan ekspor impor, nah kita juga akan mengalaminya gitu. Nah, kaitannya apa nih dengan industri penyedia jasa transportasi dan logistik ya di Indonesia? Ya pasti terdampak.
Karena yang namanya transportasi itu butuh yang namanya energi ya. Kalau harga energi global itu meningkat, pasti Indonesia juga terdampak. Buktinya kenaikan BBM pada tanggal 1 September kemarin itu adalah salah satu dampak dari efek penularan karena ada global shock tadi. Nah, di sini juga kita lihat bahwa adanya global shock tadi membuat ya respon Bank Indonesia sebagai bank sentral itu harus meningkatkan suku bunga, karena memang dalam teori ekonomi moneter itu salah satu instrumen untuk mengendalikan inflasi adalah tingkat suku bunga, walaupun itu this is not the only one, nggak hanya satu-satunya instrumen moneter untuk mengendalikan inflasi ya, tetapi itu respon pertama lah pasti yang dilakukan oleh bank sentral manapun ketika negaranya itu akan terjadi inflasi. Nah, akibatnya apa? Kita tahu suku bunga itu dampaknya kemana-mana juga, kayak harga energi gitu, harga BBM. Nah, ketika suku bunganya naik, pasti investasi juga problem kan, kredit yang sudah terlanjur kredit juga pastinya juga akan meningkat ya nilai kreditnya karena seiring dengan kenaikan tingkat suku bunga. Nah, bagi perusahaan-perusahaan itu juga terkena imbasnya karena mereka kan sudah melakukan investasi, pembiayaannya sebagian besar dari perbankan. Nah, padahal suku bunganya itu dinaikkan oleh BI gitu. Nah, sehingga nilai kreditnya pasti naik. Nah, salah satu cara untuk menekan ya, melakukan efisiensi ya, kadang-kadang pilihannya adalah layoff ya. Nah, itu membuat Indonesia ya dalam hal ini sektor penyedia jasa transportasi itu juga melakukan efisiensi. Nah, itu musim dingin tuh yang dimaksud itu. Nah, apa antisipasi yang harus dilakukan? Antisipasinya ya sudah saatnya ya, tidak hanya untuk sektor transportasi dan logistik, tetapi bagi perusahaan-perusahaan yang ada di industri sektor lain, itu please do not rely on pada banking sektor gitu. Karena kalau kita lihat di Jepang itu mereka lebih pada obligasi ya atau surat utang gitu yang lebih bunganya itu lebih rendah dan jangka waktunya itu lebih panjang. Nah, sementara kalau di Indonesia memang perbankan ini sangat dominan dan kita tahu bahwa perbankan tuh dananya jangka pendek gitu. Nah, venture capital harus mulai diaktifkan ya, digalakkan, terus kemudian mungkin equity crowdfunding juga mulai diaktifkan, regulasinya mulai dibentuk, difirmkan. Nah, itu jadi alternatif pembiayaan tidak hanya tersedia pada sektor perbankan, tetapi juga bisa lewat banyak channel gitu. Nah, sehingga ketika ada global crisis, inflasi tinggi, kenaikan suku bunga itu tidak terlalu berdampak yang serius pada industri di Indonesia. Itu aja sih dari saya, mungkin nanti Mas Waras juga bisa menambahkan. Iya, terima kasih Mbak Esa. Mungkin langsung Mas Waras, silakan. Iya, sebenarnya tadi sudah lumayan lengkap ya. Mungkin menambahkan sedikit saja dari apa yang disampaikan oleh Mbak Esa soal tech winter ini. Yang jelas memang ke depannya para pelaku startup ya harus memikirkan strategi bisnis yang lebih berkelanjutan begitu sehingga tidak terjadi ya kejadian seperti tech winter ini belakangan begitu, sehingga bisa melakukan PHK begitu. Nah, kedepannya dengan strategi bisnis yang lebih berkelanjutan membuat
pelaku usaha ini bisa lebih berkelanjutan, kemudian juga mulai memikirkan bagaimana caranya mencari untung, gitu. Dan juga supaya tadi cara bagaimana supaya berkelanjutan itu yang jelas pertama soal perbaikan tata kelola supaya melakukan inovasi pada beragam produk dan layanan yang diberikan, kemudian juga perbaikan data, infrastruktur, dan tentunya dari pemerintah juga harus membuat regulasi yang mendukung perkembangan startup ke depan, dan juga dari kita semua dan mungkin pemerintah secara khusus itu perlu transformasi digital secara menyeluruh. Tadi ya, yang seperti yang saya bahas soal infrastruktur digital, ekosistem digital, dan sebagainya, sehingga baik pemerintah, swasta, masyarakat bisa menikmati transformasi digital yang lebih inklusif ke depannya. Itu saja tambahan dari saya, Mbak Ria. Oke, terima kasih banyak Mas Faras untuk tanggapannya. Nah, sudah ada 3 penanya, Bapak Ibu. Jadi maka dengan ini sesi tanya jawab juga berakhir. Dengan berakhirnya sesi diskusi, berakhir pula sesi acara kita pada pagi hari ini. Nah, kita sudah mendengar bahwa banyak sekali poin-poin yang perlu kita catat, terutama tadi soal bagaimana sih urgensi, kemudian tantangannya seperti apa, serta solusi yang paling memungkinkan untuk menghindari musim dingin dari industri strategis ini gitu. Tadi ada beberapa cara yang sudah di-share oleh para pembicara. Yang pertama adalah sinkronisasi kebijakan, termasuk juga tadi zero odol atau overdimension and overloading gitu ya. Nah, kemudian kedua, mengurangi ketimpangan digital sehingga bisa berkontribusi lebih masif lagi. Dan yang terakhir adalah dari aktor industri ini sendiri, yaitu dengan memperhatikan faktor-faktor kenyamanan, kemudian kualitas pelanggan, dan masih banyak lagi yang juga bisa menjadi inovasi ke depannya bagi para aktor industri ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih kepada para pembicara, Ibu Esther Sriastuti, Bapak Faras, dan juga seluruh peserta yang sudah hadir secara daring melalui Zoom Cloud Meeting. Saya akhiri, terima kasih banyak, sehat selalu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Esa, Terima kasih. Bapak Ibu semua yang sudah Terima hadir. kasih Mbak Faras. Terima kasih semua. Ya, Bu Esther. Terima kasih. Terima kasih.